Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mulai pelajaran pagi hari ini dengan berdoa. Moga salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Pak Hin absen dulu untuk melihat kehadiran kalian. Abdul Kamil, Abdul Muni, Abi Abdillah, Muhammad Saiful Korobi, tidak ada. Didin, ada. Febrianto, tidak ada. Kemana ini? Ikram, Lana, Abdul Rasid. Rasid ada sekarang ya, alhamdulillah. Sofyan, ada. Subakti, hadir. Aldi, ada. Rofik, hadir. Zainuri, Fikih, belum ada, tidak ada keterangan, belum datang. Kemudian Rikwan, Hafiki, Isbet, Robi, Mus'ab, Radit, Rehan, Sabil, Jailani, Randy. Baik, terima kasih atas kehadiran kalian. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang membuat ransum. Ya. Ada satu slide yang perlu kalian lihat di depan sebelum kita masuk ke materi. Kira-kira gambar ini apa anak-anak? Ada yang tahu? Gambar ini? Angkat tangan yang tahu? Mus'ab? Sapi. Sapinya bagus apa tidak ini? Tidak bagus. Kira-kira kenapa? Sapinya? Ransumnya kurang tepat. Bagus. Yang lain? Oke, Radit. Kurus. Kenapa kurus? Makannya tidak teratur. Baik, terima kasih. Anak-anak, inilah contoh bahwa ternak itu butuh ransum yang baik, yang tepat. Nah, baik, kita mulai. Oke, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang formulasi ransum. Sebelum kita masuk ke formulasi ransum, apa kira-kira yang harus kita tahu sebelum membuat ransum? Angkat tangan. Kira-kira yang perlu kita ketahui sebelum masuk ke pembuatan ransum? Ya, kebutuhan nutrisi ternak. Baik, yang pertama. Yang kedua, sebelum kita membentuk ransum, mengetahui bahan pakan. Apa yang tepatnya? Tepatnya tentang nutrisi bahan pakan yang ada di bahan pakan. Ya, baik. Baik anak-anak, untuk pagi hari ini kita akan belajar tentang menyusun ransum, formulasi ransum ya. Apa tujuan kita dalam mempelajari formulasi ransum anak-anak? Yang pertama, ini siswa dapat mengetahui kebutuhan nutrisi ternak ruminansia melalui tabel dengan tepat. Ya, tabel dengan tetap yang ada di tabel nutrisi dari bahan pakan. Ya. Kemudian yang kedua, anak-anak dapat mengetahui nutrisi bahan pakan ternak melalui tabel dengan benar. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, siswa dapat memformulasikan ransum dengan benar. Itu tujuannya ya. Berikutnya, apa kira-kira pengertian pakan? Pengertian pakan?
Baik, anak-anak. Jadi pengertian pakan secara sederhana itu bahan pakan tunggal maupun campuran yang diberikan pada ternak untuk proses produksi dan untuk berkembang biak. Ya. Kemudian, apa nutrisi bahan pakan? Ada yang bisa menyebutkan nutrisi bahan pakan? Satu di antaranya. Ya, Didin, energi. Apa lagi? Apa? Protein. Apa lagi? Mineral. Apa lagi? Vitamin. Baik, betul. Apa lagi? Lemak. Satu lagi? Air. Berikutnya anak-anak, energi. Energi itu apa? Bahan pakan yang mengandung zat kasar kurang dari 18. Kemudian ditandai dengan protein kasarnya kurang dari 20%. Kemudian contoh energi, ada biji-bijian, ada dedak, ada gandum, ada tetes. Itu masuk dalam kelompok energi. Berikutnya protein. Ciri protein zat kasarnya kurang dari 18. Protein kasarnya lebih dari 20. Contoh bahan pakannya ada yang bisa? Angkat tangan. Radit. Mungkil-mungkilan. Apa lagi? Bahan pakan dasar seperti tepung ikan. Oke, baik. Itu protein. Baru kemudian kita menyusun ransum. Jadi ransum adalah pakan yang diberikan tersedia dalam 24 jam. Ya. Gitu ya. Mengandung semua zat bahan makanan yang mempunyai kuantitas dan kualitas yang sesuai, seimbang dengan kebutuhan pakan yang ada. Tuh. Kemudian setelah anak-anak tahu nutrisinya, kebutuhan nutrisi ternak, kemudian nutrisi bahan pakan kalian ketahui, baru masuk ke menyusun ransum. Gitu. Baik, untuk mempertegas, untuk menguatkan kalian bahwa kalian betul-betul tahu tentang pembuatan ransum ini, maka anak-anak mengerjakan membuat ransum per kelompok. Masing-masing kelompok maksimal 5 orang. Ya. Masing-masing kelompok 5 orang. Baik, kerjakan. Buat kelompok. Baik anak-anak, saya akan berikan LKPD-nya. Kelompok berapa ini? 3. Kelompok 2. Kelompok 5. Kelompok 4. Dan kelompok 1. Baik. Baik, tugas kalian, anak-anak perhatikan tugas kalian sekarang membuat ransum di nomor 1. Kerjakan. Baik, mana kelompoknya? Ini, baik. Kalian tulis kebutuhan nutrisinya di nilai tengahnya, kemudian bahannya yaitu kacang kedelai dan bekatul padi. Ya, seperti itu. bujur sangkar. Ya, buat bujur sangkarnya. Ya, seperti itu. Jangan lupa nilai tengahnya. Oke. Baik anak-anak, proses pengerjakan LKPD sudah selesai. Ada yang sudah selesai kelompok 1? Kelompok mana yang sudah selesai? Kelompok 4. Baik, kelompok 4 kita beri kesempatan untuk presentasi di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang mempresentasikan dari hasil susunan ransum
dalam 100 kilogram. Baik anak-anak, demikian proses penghitungan dari kelompok muni. Mohon untuk dijelaskan. Pertama-tama nggak tepati 48% dikurangi 20, hasilnya 28%. Dan nggak tepati 12% dan bersum 20% dan 20% dikurangi 15, hasilnya 8%. Dan hasilnya 26% ditambah 8 sama 28, hasilnya 36%. Yang kedua, bahan-bahan pakan. Yang pertama, super protein ikan kedelai, hasilnya 22%, dikali 100%, hasilnya 22 kg. Sumber energi berarti padi, hasilnya 77,78%, dikali 100%, hasilnya 77,38%, hasilnya 100 kg. Sekian dari kami presentasi bahan rasum yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Mungkin ada yang mau bertanya? Silakan. Itu 100% apa 100 kilogram? Oh iya. Ada yang lain? Ya, dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian anak-anak presentasi dari kelompok muni bahwa bahan pakan yang bisa dihasilkan untuk kacang tanah 22,22 kg, sedangkan untuk bagatul padi 77,78 kg, sehingga total dua bahan itu 100 kg. Baik, satu hal yang perlu kita ketahui dalam menyusun ransum itu, bahwa di dalam ransum itu ada sumber protein, ada sumber energi. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan anak-anak, kita simpulkan pembelajaran pada pagi hari ini. Ya. Jadi langkah menyusun ransum itu yang pertama, mengetahui status fisiologis ternak. Apakah pejantan, apakah betina, apakah pedet gitu ya. Kemudian yang kedua, menentukan kebutuhan nutrisi. Apakah dia butuh protein 20%, apakah butuh 15%. Nah, seperti itu ya. Berikutnya, bahan pakan yang akan kita gunakan. Ingat, bahan pakan itu sangat menentukan dalam proses pembuatan ransum, karena di dalamnya ada sumber protein dan sumber energi. Berikutnya, metode menyusun ransum. Yang kalian praktekkan tadi metode bujur sangkar. Setelah itu kalian baru membuat formulasinya. Yang tidak kalah pentingnya meneliti kembali apakah betul hasilnya atau tidak. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian dalam pembelajaran pagi hari ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.